Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk semua saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah sehingga channel dakwah ini masih tetap dapat eksis untuk dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Kita doakan semoga Gusti Allah Ingkang Maha Agung menerima sholawat dari saudara-saudara kita dan menjadikannya sebuah catatan langit amal soleh dari mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikut juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, matur nembah nuwun, terima kasih atas appreciate-nya yang anti skip dan anti download, dan semoga bila berkenan silahkan di-share link-link dari kajian di channel ini, dan semoga itu semua menjadi catatan langit juga bagimu bahwa engkau telah tercatat sebagai orang yang telah mengambil bagian dalam kegiatan dakwah, yaitu syiar, menyampaikan, mempublikasi kepada siapa saja yang mau menerima sebagai sebuah informasi. Jadi minimal itu diterima dulu sebagai informasi gitu. Nanti mau diterima sebagai yang lainnya bisa berlanjut ya. Oke, dan juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan juga terima kasih. Semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian semua. Aku minum dulu. Minum air putih. Karena kalau dituruti ngopi terus nanti harus diimbangi katanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan memberikan sebuah tanggapan terhadap komentar yang masuk dari dua teman Kristen kita. Ya, dari dua teman Kristen kita berikan tanggapan sebagai wujud penghormatan kita atas waktu yang diluangkan, atas pemikiran yang diluangkan sehingga berkenan untuk hadir dalam ruang diskusi kita ya. Dan aku seperti yang sudah sering aku katakan, aku akan memberikan apresiasi, penghormatan, tanggapan terhadap mereka yang telah memposisikan dirinya sebagai manusia gitu ya. Tentunya kan manusia hanya mau berbicara atau menanggapi apa yang datang dari manusia ya. Tapi yang datang dari anjing ya gak usah ditanggapi ya, gak usah ditanggapi, biarin aja. Namanya juga anjing, dikasih tahu gak dikasih tahu ya tetap aja melet ya. Yang jelaskan dengan hadirnya di sini yaitu ada juga sih efek positifnya apa, membuat suasana tidak dingin ya, ada rame-ramenya dikit gitu lah ya. Karena apa, gonggongan anjing itu kan membuat suasana tidak adem ayem gitu. Jadi toh kita juga tidak bayari dia untuk menggonggong di sini ya, dibiarin aja. Ya, jadi itu merupakan sebuah ketetapan yang aku ambil. Hanya aku akan memberikan tanggapan yang masuk dari para manusia, bukan dari anjing. Nggak apa-apa, biarin anjingnya di sini. Orang kita juga nggak bayarin dia kok, nggak ngasih dia apa-apa. Mau dia sendiri ke sini gitu ya. Oke. Aku lagi sebagai bentuk apresiasiku, aku akan memberikan tanggapan kepada dua saudara Kristenku ya. Dari sini kalian kan sudah mulai tahu kenapa teman-teman Kristen selalu berusaha keras
untuk mengambil posisi bahwa episode Kanjeng Nabi Adam di Taman Eden bersama Ibunda Hawa tentunya, itu ada dalam kerangka berpikir yang mereka harus paksakan menjadi sesuatu yang faktual, yang literal, yang harafiah, bukan yang metafora. Itu ada sebabnya ya, yang nanti mungkin di penghujung ini baru aku katakan. Sama seperti waktu aku kedatangan tamu senja hariku, yaitu siapa? Natali kemarin ya. Ketika Natali, aku juga nggak tahu kenapa kok dia tanya tiba-tiba kenapa teman-teman Kristen mempertahankan Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu tidak menikah gitu ya. Meskipun banyak literatur yang mengatakan Yesus menikah, itu kan banyak ya. Dan itu ditulis pada mereka dengan riset, bukan asal tulis saja ya. Ya karena akan berimbas kepada sebuah dogma gitu ya. Nanti Tuhan akan menjalar kemana-mana dan ada di mana-mana. Nanti kan Tuhan kalau menikah punya anak Tuhan. Anak Tuhan menikah punya anak Tuhan lagi. Nanti punya cucu Tuhan. Nanti punya cicit Tuhan. Jadi Tuhan jadi menjalar kemana-mana ya. Jadi kan jadi lebih aneh lagi. Ada Tuhan berserakan gitu. Jadi itu dihindari. Maka teman-teman Kristen bersikukuh untuk mengatakan Yesus tidak menikah. Meskipun satu ayat saja, tidak ada keterangan dalam Injil itu Yesus tidak menikah, tidak ada. Tidak ada, carilah, tidak ada. Yesus tidak menikah itu tidak ada. Ya. Jadi kita memang berusaha melihat dari naturalinya sajalah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Natali itu ya. Ketika Yesus masuk dalam domain kebutuhan-kebutuhan fisiklis sebagaimana manusia seharusnya, seperti makan, tidur, ya, lelah, marah, gembira, suka, tidak suka, ya, itu kan kebutuhan-kebutuhan yang biasa kita butuhkan sesuai dengan kondisionalnya. Ketika kita lapar, ya kita makan. Ketika kita ada sesuatu yang tidak suka, maka kita menunjukkan kemarahan. Ketika kita suka, menunjukkan kebahagiaan. Ya. Itu kan manusiawi. Terus kita fokus ke masalah fisiklinya aja. Ketika lapar ya makan. Itu manusiawi gitu loh. Lah, kebutuhan seseorang akan biologis, yang disebut juga kebutuhan biologis, itu manusiawi juga. Ya. Karena kita kan sudah tahu yang kita diskusikan ini, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Allah tidak hanya menciptakan Adam tanpa Hawa, tidak ada. Itu harus dipandang sebagai antropologis, itu proses budaya. Bahwa Allah mengajarkan kita sebagai makhluk budaya, laki-laki itu butuh perempuan, gitu loh. Otaknya dibuka gitu loh. Jangan asal bantah saja. Ya, otaknya itu di-trigger supaya berpikir cerdas bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan Adam. Allah juga menciptakan Hawa. Artinya apa? Dalam prospek budaya kehidupan. Jadi nanti Adam itu membangun kebudayaan kita sebagai manusia. Yang namanya laki itu butuh perempuan. Gitu loh. Makanya kenapa Sodom dan Gomora itu dihajar oleh Allah? Karena mereka melanggar kodrat yang sudah digariskan. Laki itu ya perempuan pasangannya, bukan laki sama laki. Ngerti sampai di sini? Jadi kalau kita baca Alkitab itu secara keseluruhan, kita tahu roadmap, peta jalannya kita tahu gitu loh. Makanya aku sarankan kalau mau membaca Alkitab itu jangan tematik. Baca keseluruhannya dulu sampai selesai, baru masuk yang tematik. Jadi kita tahu roadmapnya, tahu peta jalannya, tahu gitu loh. Nah, sekarang kita hindari dulu ya perdebatan tentang duinatur yang dibangun oleh Paulinaris itu.
dogma dominatur, Allah itu apa manusia atau apa Allah sebagai 100% Allah 100% manusia yang sudah kita bahas, dan itu sulit kalau otaknya bisa menerima itu, kecuali dengan dogma sulit ya. Itu udahlah, itu sudah 2 tahun lalu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk, ya sudahlah kalau memang di dogma itu mau ditelan mentah-mentah seperti itu ya. Tapi nyatanya ketika ya Yesus itu terlibat dalam lingkaran kemanusiaan dan dia dikatakan sebagai manusia, kebutuhan-kebutuhan lainnya itu terpenuhi. Tapi kebutuhan biologisnya mana? Kebutuhan dia menikah mana? Dia manusia loh, bukan malaikat Yesus itu. Konteks dalam saat itu kan dia manusia. Meskipun kalau kalian dikasih tahu nggak mau tahu, bilang, oh dia manusia juga, dia Allah, ya sudah, karepmu wis. Tapi dalam konteks kemanusiaannya kita kan tanya, kenapa itu dihambat sehingga dia dikatakan tidak menikah? Bolak-balik dikandani, kembali dikasih tahu, ya karena itu akan ya melemahkan dogma yang sudah dibangun babak belur nanti jadinya dogma itu. Tuhan akan menjalar kemana-mana. Maka dibikinlah hambatan-hambatan yang kuat, bagaimana mungkin bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu tidak menikah. Begitu. Seperti sekarang ini, kenapa dibikin double cover bahwa peristiwa Taman Eden itu harus faktual, harus literal. Itu nanti ada sebabnya yang akan aku kasih tahu. Kalau tadi kan sudah aku kasih tahu. Kenapa dihambat Yesus tidak menikah, padahal itu kebutuhan manusiawi, biologis, dan Allah pun menciptakan Adam dan Hawa, bukan hanya Adam. Artinya sebagai naturalis manusia itu ya harus berpasangan. Harus berpasangan, bukan hidup sendiri. Apa gunanya Adam diciptakan, Hawa diciptakan, tapi Adam mau hidup sendiri? Itu logika sederhana banget gitu ya. Oke. Sekarang aku coba mengapresiasi dari komentar teman-teman kita yang masuk ya. Pertama ini dari siapa ini tadi? Udah lari lagi dia. Aku lupa dikasih masukan saudara kita JNG, katanya suruh di screenshot ya. Oh ini. Dari SP 2 Petrus 3:8. Satu harinya Tuhan sama dengan 100 tahunnya manusia. Adam wafat umur 930 tahun. Bagi Tuhan belum 1 hari. Begitu Mbah Guru cara memahami ayat-ayat Bible. Maka aku jawab, iya Nduk, seharusnya kamu baca 2 Petrus 3:8 itu secara tepat. Seperti aku bilang tadi, roadmap, peta jalan Alkitab itu harus kamu pahami secara tepat ya. Yang pertama. Tapi sebelum ke situ aku kasih tahu kamu ya. Kan aku sudah berulang kali bilang, kajianku itu berseri. Kalau kamu sudah lihat kajian seri-seri sebelumnya, kamu nggak akan ngomong ini, karena ini sudah aku jelaskan. Kamu lihat, makanya kan di sini kita education semangatnya, ya. Maka kalau kita lihat PR kita tidak tumbuh subur seperti yang lain. Yang lain kan cerita, oh ada mualaf sekarang diusir oleh keluarganya. Nah itu dalam ukuran jam itu sudah PR-nya bisa sampai ribuan. Ya. Ada mualaf hamil mengeluarkan sapi. Wah, gitu. Misalkan begitu. Ya benar aja, orang mualafnya itu hamil mengeluarkan sapi dari kandang. Kalau berita, padahal itu bukan tidak bagus ditonton, bagus. Cuma kan itu hanya berita. Apa yang mau diambil dari berita itu?
Hanya sekedar informasi, ada orang mualaf gitu aja kan. Secara akademik tidak ada itu, tidak menjelaskan apa-apa. Kamu lihat channel-channel itu. Ya. Nah, di sini kerangka berpikirnya akademik. Dan aku bilang, aku sudah bayar lunas untuk itu. Artinya aku siap untuk tidak populer. Aku siap untuk tidak bisa sehebat mereka dalam meraih viewer. Itu sesuatu risiko yang harus aku bayar. Karena aku ingin mengajak kita semua ada dalam dimensi akademik. Dimensi akademik itu kalau dikasih tahu itu ngerti gitu loh. Itu berurutan, itu namanya sistematik. Kan dulu aku sudah jelaskan bagaimana kerangka berpikir ilmiah. Dulu kan ada teman kita yang tanya, maka aku jelaskan salah satu itu sistematikanya harus jelas. Sistematika itu apa? Urutan, tertib. Lah kalau tertib mengikuti penjelasanku, komenmu ini nggak kamu ajukan lagi. Karena sudah aku jelaskan bahwa 2 Petrus 3 ya, ayat 8, yang satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya manusia, itu tidak dalam hitungan kuantitatif, ya. Itu menunjukkan bagaimana kekekalan Allah itu. Ya. Karena kalau dikurung dengan 100 tahun, 1000 tahun, ya jangan kan 1000 tahun, mau 10.000 tahun pun itu tetap terukur karena dia diikat dalam bilangan 1000. Padahal Allah itu sudah aku jelaskan di kajian utama, dia adalah yang terdahulu dan yang terkemudian. Kalau di perjanjian lama begitu, di perjanjian baru Alfa Omega. Di perjanjian terakhir wal awalu wal akhiru. Makanya kajian-kajianku itu saling terangkai. Kalau kamu hanya nyelonong masuk, hanya modal satu video kamu lihat, ya begini ini jadinya. Ini sudah aku jelaskan. Ya, bahwa ini menunjukkan kekekalan. Bahwa Allah itu kekal menguasai ruang dan waktu. Kenapa? Karena dia terdahulu dan dia terkemudian. Jadi jangan angka 1000 kamu pahami 1000, itu kan jadinya bodoh kalau gitu. Ya, inilah akibatnya kalau iman dulu tanpa pengetahuan. Ya. Makanya teman-teman semuanya ingat ya. Dalam Islam itu kita dipacu untuk berpikir. Makanya berkali-kali ditanyakan, disinggung oleh Allah. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berpikir? Itu tersebar di berbagai ayat. Afala ta'qilun, afala tafakkarun. Itu artinya kalau pakai bahasa gue nih, Allah nyuruh, lu pikir dong, lu otak lu udah gue kasih, lu pakai mikir dong. Gitu loh. Kalau pakai bahasa gue. Jadi berpikir itu untuk mencari pengetahuan. Dari pengetahuan itulah baru dibangun keimanan. Bukan yang tidak ada pengetahuan ujuk-ujuk iman yang akhirnya begini. Karena kalau kita jatuhnya iman dulu tanpa pengetahuan, apapun adanya yang diimani itu bisa seolah-olah diterima menjadi kebenaran. Padahal itu salah. Seperti ini salah. Orang Petrus itu mau menjelaskan tentang kekekalan Allah kok bukan hitung-hitungan kuantitatif. Tetapi karena dia sudah terlanjur mengimani dulu tanpa pengetahuan, maka pengetahuannya dicarikan kemana-mana, dicocok-cocokkan sehingga sehingga dianggap bisa menjelaskan itu tentang apa sesuatu yang dia imani. Itulah namanya cocokologi. Gitu loh. Ini contohnya untuk pengetahuan kita bersama. Ketika iman itu dibangun tanpa pengetahuan, akhirnya dia mencari apa saja yang bisa digunakan untuk membenarkan apa yang dia imani. Padahal itu salah. Tidak bisa. Harus pengetahuan dulu baru iman. Bukan ujuk-ujuk iman ya seperti ini. Gitu ya. Aku ulangi lagi yang perlu kamu garis bawahi. Kalau jatuhnya iman dulu, maka apapun adanya kalau sudah dia imani itu menjadi seolah-olah benar bagi dia. Itu bahayanya kalau kita tidak berpikir akademik. Lain kalau kita berpikir dulu, tahu dulu baru ditentukan ini benar, ini salah. Ini lurus, ini bengkok. Gitu loh, ya, baru diambil keputusan gitu, ya. Oke.
Kamu mengatakan Adam wafat 930 tahun, bagi Tuhan belum 1 hari ya. Kan kembali ke kuantitatif dia. Justru ini menjadi bumerang. Lah justru dari itu, kalau dikuantitatifkan kan belum 1 hari kok sudah dihukum. Seharusnya biar 100 tahun, biar 1000 tahun dulu. Berarti kan kurang 70 tahun dia. Seharusnya 70 tahun dulu biar tepat 1000 tahun, baru dihukum kalau mau hitung-hitungan kuantitatif. Dia sendiri mengajukan kuantitatif dan dia sendiri tidak tahu bahwa itu salah. Lihat ini, dalam Adam wafat umur 930 tahun. Bagi Tuhan belum 1 hari. Lah itu masalahnya. Belum 1 hari kalau sudah dihukum. Seharusnya biar 1000 tahun dulu baru ayat itu tergenapi. Gitu loh ya. Tapi bolak-balik seperti yang aku bilang, inilah contoh bagi kita bersama nih ya. Kita tidak perlu menyudutkan siapapun, tidak. Kita jadikan pembelajaran bersama. Ketika iman tanpa pengetahuan jadinya begini. Ya. Yang penting diimani dulu. Nah, nanti tergantung orang mencari pembenarannya itu bisa dicarikan kemana-mana. Sehingga orang ngomong apa saja tentang keimanan dia, apabila itu connect, dia akan terima. Lah kalau ini diajarkan oleh sekolah Alkitab kepada mahasiswa, mahasiswanya model seperti Gus Metik, ya jelas ditolak. Tapi kalau mahasiswanya jujuk-jujuk sudah beriman, terus ditambahi dongeng seperti ini, ya diterima. Gitu loh. Jadi namanya kalau kita berpikir akademik, prasuposisi itu mempengaruhi. Maka ambillah prasuposisi yang benar. Kalau dalam pengetahuan apa? Dia tertib, diikuti dulu urutannya, ya, baru dia membangun pengetahuan. Diurut tertibnya seri 1, seri 2, seri berapa itu dihimpun untuk sebagai bank data. Setelah itu dia membangun pengetahuan dari bank data itu, baru menentukan sikap. Kalau seperti ini enggak. Ini dia ya, tapi orang kan begitu ya. Agama itu ada yang turunan ya. Di mana-mana begitu. Ada karena bapak mamanya Islam terus dia Islam. Bapak mamanya Kristen terus dia Kristen. Sebetulnya tidak harus begitu. Karena kita berpikir, apapun agama orang tua kita, kita harus berpikir keras untuk mencari kebenaran. Cuman kan jarang yang seperti itu. Seperti aku cerita, aku usia SD belum kelas 3 kalau nggak kelas 4, belum kelas 3-an lah. Aku sudah mencari Tuhan. Gitu loh, ya. Kan aku berulang kali aku tanya, "Ma, aku kok nggak percaya sama Tuhan?" Gitu. Mamaku tidak menjawabnya. Ya, oke, itu yang perlu aku sampaikan. Terus begini, ya, coba perhatikan teksnya begini, ya, teksnya begini. Kita sekarang ke teks. Tadi kan itu dalilnya tuh dalil akliah, akal, ya. Sekarang nakliah, nas itu teks tertulis, kan begini bunyinya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau, bukan hari aku. Ini otaknya harus jalan, harus cerdas. Pada hari engkau. Siapa? Engkau itu Adam. Jadi hitungan harinya itu menggunakan formulasi Adam, formulasi manusia. 1 hari menurut manusia. Jangan dikonversi terus itu harus 1000 tahun dulu baru 1 hari di Allah. Salah, orang ini kalimatnya kan jelas ya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bukan pada hari aku. Jelas. Hari engkau, jadi konversinya harinya Adam, bukan harinya Tuhan. Hati-hati, nanti ada hari Tuhan itu juga memahaminya beda, itu bukan kuantitatif. Kan ada nanti teks hari Tuhan. Itu tentang sa'ah. Yang kalian pahami secara kaprah menjadi kiamat, bukan. Kiamat dan sa'ah itu beda. Gitu ya. Ini teksnya jelas kok, pada hari engkau.
Engkaunya itu siapa Adam? Jadi hari itu dihitung berdasarkan ya akumulasi perhitungan waktu Adam, bukan waktunya Tuhan. Gitu. Gitu aja. Aku bisa jelaskan sama kamu ya. Dan itu di seri sebelumnya sudah aku jelaskan ya. Jadi 2 kali terpaksa ya, nggak apa-apa lah ya. Karena bertanyanya juga santun, jadi kita harus kasih hormat, kasih apresiasi ya. Dia bertanya juga dengan baik gitu. Oke, itu untuk SP. SP ini sepertinya cewek apa cowok sih ya, gambarnya nggak jelas juga aku ya. Berikutnya untuk saudaraku terkasih, Kang Mas kita yang dosen ini, dan aku selalu menggantungkan harapan semoga bisa menjadi ini sudah master kan, doktor terus nanti profesor, terus nanti jadi rektor ya. Dan kalau sudah jadi rektor kita bisa ngopi bareng ya. Syukur-syukur kita bisa ngopi bareng di kampusnya Kang Mas AG ini kan enak ya. Nggak apa-apa bikin kuliah takmu kita ngobrol. Santai aja gitu. Ngobrol sebagai pengetahuan. Ya, bukan untuk mendekonstruksi iman orang, bukan. Ngobrol sebagai pengetahuan. Kan perlu juga. Kami perlu tahu cara pandang di luar Kristen terhadap Kristen seperti apa. Nah, undang dosen tamu. Kita bisa diskusi bareng. Begini. Nanti akhirnya ya terserah masing-masing. Gitu. Ya. Oke, ini aku salam dulu untuk Kang Mas AGM ya, dosen kita ini. Shalom Aleichem ya. Shalom Aleichem. Itu edisi Ibraniun. Kalau edisi Arabiun Assalamu alaikum. Jadi podo ae, orang bapaknya satu, Bapak Abraham. Cuma nanti kan beda dialek. Ibraniun ehad, Arabiun ahad gitu loh. Sana salom, sini salam. Kalau wawasannya itu terbuka dia nggak kuper gitu loh ya. Oke. Dan aku kalau nulis di Facebook begitu. Shalom Aleichem, Assalamu alaikum. Itu bukan tanpa resiko. Itu ada resikonya. Orang aku pernah dikeluarkan dari grup WA kok katanya, wah ini tidak sesuai dengan iman kita gitu. Aku bilang, lu goblok. Lu nggak tahu bagaimana secara bahasa Bapak Abraham menurunkan 2 bangsa. Tapi ya sudah, dikeluarkan ya nggak masalah. Orang gue juga nggak minta dimasukkan kok. Grup WA itu terlalu banyak, kadang-kadang kita mau keluar justru sungkan. Ini dikeluarin kan tambah enak. Karena apa? Dia anggap bahwa ketika aku ngomong Shalom Aleichem itu sesuatu yang salah. Sama aja orang Jawa itu nggak bisa ngomong Muhammad, nggak bisa. Anaknya sekolah do ndi mbak? Do Universitas Muhammadiyah. Nggak bisa ngomong Muhammad karena lidah orang Jawa begitu. Bilang Hasan nggak bisa, Kasan. Makanya tokoh dari Cikal Bakal Gontor itu Mbah Kasan Besari. Sebetulnya Hasan, cuman nggak bisa. Bilang Husen nggak bisa, Kusen. Di tempatku ada panggilannya Om Kusen, padahal itu seharusnya Husen gitu loh. Sama saudara kita di Israel sana, Shalom Aleichem, yang ada di Jazirah Arab yang sebelah sini, yang Arab Assalamualaikum. Di sana Yerusalem, di sini Darussalam, sama dialeknya aja beda. Oke. Kang Mas AGM semoga sehat lalu bersama keluarga. Aku baca komennya begini. Udah berapa lama leh? Aku sebetulnya mau singkat ini karena Gra itu mau segera berangkat sekolah. Oke. Aku bikin sesingkat mungkin ya. Adam dan Hawa memang suami istri sah untuk telanjang. Tapi mereka tahu bahwa Allah akan mengunjungi mereka seperti biasa. Nah, ini dia, saudara kita sudah mengintervensi. Ya. Karena itu debat tebal kalau kita lihat. Kan begini pernyataannya. Mereka tahu bahwa Allah akan mengunjungi mereka seperti biasa. Itu yang disarikan. Ya, tapi tekstualnya itu nggak ada gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Ya. Sehingga mereka tahu mereka telanjang, mereka takut. Itu bukan metafora, tapi harafiah. Ya,
Sebagai contoh, kalau gue seperti di kamar dengan istri lagi telanjang, terus tiba-tiba dengar suara azan maghrib, kira-kira berani tetap telanjang? Maka supaya cepat aku langsung jawab ya. Ya berani dong mas. Kenapa enggak berani? Ya, karena nggak ada syariat kalau kamu dengar suara azan kamu nggak boleh telanjang, itu nggak ada. Gitu loh. Nggak ada mas. Jadi kalau ada suara azan apapun kita telanjang itu enggak apa-apa karena nggak ada syariat yang mengatur. Apabila engkau mendengar suara azan maka engkau tidak boleh telanjang, harus berpakaian, itu enggak ada. Telanjang itu tidak mengingatkan azan itu, ini juga banyak yang salah kaprah, katanya memanggil Tuhan, bukan. Azan itu untuk mengingatkan kita bahwa sudah masuk waktu sholat gitu loh. Bukan mengingatkan kita, hei you yang masih telanjang you pakai baju. Enggak. Gimana sih? Ya, oke, ya. Terus aku lanjutkan. Kira-kira berani tetap telanjang? Ya berani, aku jawab. Ngapa nggak berani ya? Bertemu Allah dalam keadaan telanjang suami istri. Ini bertemu juga, bertemu dalam artian seperti apa? Aku setiap saat bertemu Allah. Hati-hati. Bertemu yang bagaimana? Bertemu sholat maksudnya. Karena kita bertemu Allah hanya tidak dalam sholat. Kalau kita memahami bertemu Allah hanya dalam sholat, kalau kita memahami Allah itu hanya hadir di tempat-tempat ibadah, di langgar, di masjid, di musola, tapi Allah tidak hadir di kantor, itu yang membuat kita bajingan. Ini kerangka berpikir ini sepertinya sederhana, tapi ini yang bahaya, sehingga moralitas pejabat-pejabat kita itu cukup memprihatinkan. Karena mereka kira Allah hanya hadir di rumah-rumah ibadah saja, tapi tidak di kantor, sehingga mereka dengan beraninya melakukan entah itu namanya korupsi kek apa kek, karena mereka tidak menganggap bahwa Allah itu berhadir di mana-mana. Jadi kita bertemu dengan Allah di mana-mana kalau Allah itu menguasai ruang dan waktu kok. Makanya diksi bertemu Allah itu maksudnya apa? Gitu loh. Kan aku sudah bilang. Bentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di kajian utama, kalau semua peor mengikuti kajianku yang utama dan yang tambahan, aku sudah jelaskan. Ketika Allah itu disandarkan dengan kondisional yang itu manusiawi, sedangkan Allah transenden, dia disandarkan dengan iman. Itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Bertemu Allah itu bukan aku bertemu seperti ketemu Kang Mas. Misalkan nanti aku ada duit, aku beli tiket, aku berangkat ke Sumatera, kita bertemu. Tidak begitu mas, ya, tidak begitu. Ya, oke. Ya, sudah aku jelaskan ya. Jadi azan itu mengingatkan orang bahwa sudah masuk waktu sholat. Bukan mengingatkan orang, kamu yang telanjang pakai baju dong. Nggak begitu. Tuh aku sudah jelaskan. Kedua, bertemu Allah dalam keadaan telanjang suami istri. Maksud bertemu ini apa? Karena aku setiap saat bertemu Allah. Sehingga aku dimanapun aku berada, aku merasa bersama dengan Allah, sehingga aku tidak berani melanggar hukum-hukum Allah. Itu kalau kita masuk ke dalam tataran hakikat seperti itu. Aku tidak ngomong bahwa Allah hanya ada di masjid, sehingga di luar masjid kita berani melakukan apa saja yang bertentangan dengan Allah. Karena Allahnya dikurung di masjid. Enggak begitu mas. Ya. Oke, tapi kalaupun bertemu Allah itu maksudnya sholat, aku jelaskan juga. Dalam perspektif berpikir kerangka teologis Islam, ibadah itu semuanya, kehidupan itu ibadah. Baru nanti ibadah itu terbagi, ada yang mahdo, ada yang goiru mahdo. Ini sudah masuk teori hukum fikih, nggak tahu masku ini ngerti nggak? Mahdo itu sudah ketetapan, ya sudah begitu. Goiru itu di luar. Goiru mahdo itu dia tidak ada ketetapan,
Tinggal nanti dia akan bersinggungan dengan budaya. Bagaimana baiknya. Nah, sholat itu termasuk ya sebuah ibadah yang mahdo. Dia sudah ada ketetapan. Seperti aku bilang kemarin, kenapa ulama-ulama sekali berapapun, ustadz sekali berapapun, nggak bisa menjawab ketika ditanya kenapa sholat maghrib kok 3 rakaat? Nggak ada yang bisa jawab, karena itu sudah ketetapan. Tinggal bagaimana kita tunduk terhadap ketetapan itu. Nah, kalau masalah yang sekarang itu pakaian, kemarin kan juga aku sudah ceritakan bagaimana ada teman ya, ketika kami sholat Jumat bersama di jalan, dia nampak auratnya karena jinnya sobek. Aku kan sudah jelaskan di sana ya. Maka sekarang aku akan jelaskan lagi, dan kalau itu belum ditonton silakan ditonton supaya tahu. Ada hitungan-hitungan aurat. Bagaimana aurat itu diatur, gitu loh, ya. Bagaimana aurat itu diatur? Secara hukum fikih, kalau aku sholat pakai sarung saja, yang penting dari pusat sampai ke lutut tertutup, itu sah. Secara hukum fikih. Tapi kan aku berkali-kali bilang, di atas fikih itu ada moral, ada kepantasan. Akankah kita berhadapan dengan Allah itu dengan seperti itu? Kan ya enggak ada kepantasan. Itu sudah diatur, gitu loh. Itu namanya ibadah mahdo, gitu loh. Terus kalau sampean atau panjenengan ya komparasi dengan peristiwa Adam dan Hawa, enggak matching, Mas. Enggak matching. Apakah Adam dan Hawa itu berinteraksi dengan Allah di taman ini dalam bentuk ritual ibadah? Kan bukan. Itu digambarkan dalam bentuk sebuah interaksi biasa, bukan ibadah. Jadi apel itu harus dengan apel. Maka dikatakan kalau kita melakukan komparasi apple to apple, bukan apple to mango atau apple to kakanut. Akhirnya berantakan seperti ini. Ya, nggak bisa dibawa ke ranah bahwa Adam dan Hawa di Taman Eden itu ada dalam bingkai ibadah mahdo. Enggak. Gimana sih? Ini juga untuk teman-teman Islam ya, supaya otakmu itu cerdas, kamu juga paham. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, haleluya. Haleluya itu nggak tahu, Mas AG ini kan dosen bahasa Ibrani. Dosen bahasa Yunani ya. Tahu nggak bahasa Ibrani? Apa itu haleluya? Haleluya, ya itu Yahweh, YHWH, alif lam lam ha. Terpujilah Allah, gitu loh. Ya. Kita diuntungkan dengan kehadiran saudara kita Mas AGM ini. Sehingga aku juga bisa menjelaskan kepada teman-temanku yang Islam bagaimana kalau memahami tentang peristiwa Adam dan Hawa itu menurut perspektif Quran kan diceritakan juga. Jangan kamu terjebak yang itu harafiah, tidak. Ya, oke, itu Mas ya. Jadi kalau ketemu bertemu Allah dalam keadaan telanjang suami istri, ya nggak pantas lah. Karena itu ibadah mahdo, sudah ada ketetapan. Ada teori hukum fikih, di atas hukum fikih ada moral. Tapi itu ibadah mahdo, jangan disandingkan dengan yang bukan ibadah. Sholat itu sudah ibadah mahdo lagi, bukan yang goiru mahdo. Nggak level, Mas. Aku kemarin baca sekilas, ini ada logika apalakinya terjadi, kesalahan berpikir terjadi ketika mengambil analogi yang tidak sama. Ya, oke. Selanjutnya Kejadian 3:8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat ini semakin menjelaskan, ya. Ayat yang sampean kutip itu, ya, ada di Kejadian 3:8, ya. Coba baca di 3:7-nya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon-pohon ara membuat cawat. Jadi mereka
Menutup daun-daun ara itu bukan karena mau ketemu Allah. Karena mereka takut ketemu Allah, mereka bersembunyi. Itu teksnya begitu di ayat 8. Bukan begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, memakai cawatlah mereka dari daun ara. Bukan begitu teksnya. Tapi yang ada, bersembunyilah mereka. Jadi jangan, karena apa ya? Karena sampean sudah terjebak. Ini harus harapiah. Padahal enggak lucu mas kalau ini harapiah. Masa Allah jalan-jalan? Jalan-jalan sore ya kalau JJS lagunya sopo kui. Sore-sore. Jalan-jalan sore itu lagu tahun 80-an. Siapa itu namanya, lupa aku. Waktu itu lagi top-topnya genre musik apa ya? Seperti era-era digital ya. Itu begitu. Terlalu aduh. Nggak mungkin lah mas Allah itu jalan-jalan terus dipahami sore-sore jalan-jalan, enggak. Yang kita tahu bahwa di ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka ya berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Pertanyaannya, kenapa mereka telanjang? Apakah sebelumnya mereka tidak telanjang? Lihat di ayat 25 ya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak rasa malu. Lihat ini, tidak rasa malu. Coba, kenapa di sini kok ditutupi? Coba, ayo. Sekarang kita tahu bahwa kalau kita ikuti cerita teks ini, ya hati-hati memahami kata telanjang. Seperti kata mati. Itu ada soleha dari Padang atau dari mana? Itu lebih pinter sama yang dari mana itu? Dari Palu. Bahwa mati itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Begitu juga telanjang mas. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau kita ikuti ceritanya ini ya, Adam dan Hawa itu telanjang. Bukan makan buah kuldi, Adam dan Hawa terus bajunya lepas. Enggak begitu. Alkitab tidak bilang begitu. Jadi ya, sekarang kan orang banyak yang salah paham, dikirain Adam dan Hawa itu sudah pakai penutup. Begitu makan buah kuldi, terus telanjang. Enggak begitu. Alkitab katakan, lihat ini ya. Di Kejadian 2:25. Mereka keduanya telanjang. Jadi sejak awal mula, Adam dan Hawa itu telanjang. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Makanya tidak ada rasa malu. Gitu loh. Ya, hati-hati rasa malu di sini. Kenapa? Mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Kapan mereka tahu kalau mereka telanjang? Baca di kitab Kejadian 3 pasal 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Maka sejak itulah mereka menyematkan daun-daun pohon ara membuat cawat. Ya, kemarin soleha kita, ini yang soleha pintar-pintar otaknya ini, yang dari Demak ya. Dia searching langsung, pohon ara itu kecil-kecil mas. Gak bisa untuk menutupi titit sama ninit, gak bisa. Sama ini buah dada tutupi pakai pohon ara, daun pohon ara gimana? Dia bukan seperti pohon tales yang lebar, itu bukan. Itu sudah dibantu oleh soleha kita dari Demak itu. Searching silakan, pohon ara itu seperti apa? Daunnya itu loh seperti apa? Bisa nggak untuk nutup? Nggak bisa. Gitu loh. Kecuali daun pisang, daun pohon tales gitu loh. Kalau malunya malu karena memang physically, yang diambil tuh daun pisang, bukan daun pohon ara atau daun tales yang lebar-lebar itulah. Supaya nanti gampang ngambil satu tangkai, ditutupinya buah dadanya, kemaluannya. Kan begitu. Enggak, ini pohon ara. Makanya aku sudah bilang, ketika kita berbicara tentang pohon ara karena dia dihadirkan sejak perjanjian lama sampai perjanjian terakhir, hati-hati. Karena aku sudah ingatkan, ketika Yesus mengutuk pohon ara, hati-hati. Itu artinya Yesus mengutuk orang yang tidak beriman, bukan pohon ara dikutuk. Gimana? Apa salahnya pohon ara kok dikutuk? Hati-hati ya. Oke. Jadi kita sudah bisa lihat, memang ya
Adam dan Hawa itu telanjang, baru nanti dibikinkan pakaian. Kalau kita ikuti ini ya, dari kulit itu di ayat berikutnya, tapi terlalu panjang, ini Graitum sudah mau berangkat sekolah ya. Telanjang, dan mereka tidak tahu. Mereka tahu ya ketika makan buah itu sehingga matanya terbuka. Pertanyaannya, berarti Adam dan Hawa buta dong. Nah, begitu memahaminya. Coba, ayo otaknya diperas. Berarti Adam dan Hawa buta. Kamu lihat, bisa dilihat di Kejadian 3 ayat ke-19. Lihat ini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah bagi segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Jadi Adam dan Hawa bisa melihat di sini di ayat sebelumnya nih. Tapi di sini mereka tidak bisa melihat. Terus di sini setelah makan buah baru melihat dan mereka tahu mereka telanjang. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa itu buta? Kalau buta secara harafiah, ternyata di ayat ini dikatakan dia bisa melihat. Sebetulnya masih banyak ya, tapi keterbatasan waktu. Gerah itu ini dia sudah harus berangkat sekolah ya, kameramen kita. Banyak masa yang mau kita eksplor nanti ya. Sabarlah kalian. Yang penting sabar, tertib, ikuti satu persatu. Setelah itu endapkan, pahami. Mau diterima, mau ditolak itu urusan ke-21. Yang penting ikuti dulu sistematikanya ya. Itu yang bisa aku sampaikan, dan terima kasih untuk kedua saudaraku yang tadi itu, yang pertama SP dan keduanya berikutnya ini Laeku ya, yang semoga bahagia bersama keluarga di sana. Terima kasih atas masukannya dan aku telah memberikan apresiasi atas tanggapan kalian semuanya. Itu yang bisa aku sampaikan. Yang setuju, yang suka silahkan like, yang tidak suka silahkan dislike ya, dan mau kesini atau mau cari yang lain juga, channel lain yang lebih menyenangkan, tidak ada masalah, kita happy aja ya. Untuk saudaraku semuanya, semoga kita semua mendapatkan rezeki barokah ya, dan kesehatan yang prima sehingga bisa melanjutkan kajian kita sebagaimana waktu yang lalu. Ingatku untuk kalian semua, Islam, Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad, Allah jadikan dia milikmu yang abadi sampai nanti menutup mata. Tetapi jangan lupa tetap menghormati pilihan saudara kita yang memilih jalan lain. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.